Tuhanku, bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan kehendakku jadi panduku, jikalau tuturku tak semena dan aku tolak orang berkesah, pikiran dan tuturku bercela, ampunilah. Selamat sore saudara-saudara pemuda yang dikasihi Tuhan. Puji syukur kepada Tuhan karena di sore hari ini kita kembali diperkenankan oleh Tuhan untuk melaksanakan kebaktian kita walaupun kita berada di rumah masing-masing. Untuk itu mari kita siapkan hati dan seluruh keberadaan kita untuk kita masuk dalam kebaktian kita sore hari ini. Kita awali kebaktian kita dengan memuji memuliakan nama Tuhan. Dari nyanyian Mazmur 29 kita lakukan ayat 1 dan 2, bala surga pujilah. Bala surga pujilah Tuhan dan kuasa-Nya, hormatkan kekuatan, diperbanyak-banyakkan, puji kemuliaan nama Allahmu bersama-sama, agar kota yang ceria bersujud sembah Dia. Selamat Tuhan bergema dengan lagu burungnya, hebat-hebat terdengar bunyi suara yang besar untuk Allah kehormatan, membentangkan ombak lautan, dalam di atas alam, Tuhan Allah bersemayam. Mari kita bersama-sama menaikkan doa syukur kepada Tuhan sekaligus dalam kita mempersiapkan diri menyambut firman Tuhan sebagai dasar kebaktian kita di sore hari ini. Kita satu dalam doa. Ya Tuhan, Allah kami di dalam kerajaan surga, kami sebagai satu persekutuan BPK Pemuda di tengah-tengah jemaat patut menaikkan ucapan syukur di hadapan-Mu pada sore hari ini. Karena kami kembali boleh dipersekutukan oleh Tuhan satu dengan yang lain dalam kebaktian kami. Walaupun kami terpisah berada di rumah masing-masing. Tapi melalui kebaktian ini kami dipersekutukan dalam kami mensyukuri akan kebaikan Tuhan yang telah kami alami di hari-hari yang lalu hingga saat ini. Terpuji Engkau Tuhan untuk waktu yang Tuhan karuniakan bagi kami sore hari ini
untuk datang di hadapan-Mu membawa hidup kami kepada Tuhan. Kami selalu menyadari bahwa tanpa Tuhan di dalam hidup kami tidak dapat berbuat apa-apa. Karena itu menjadi kerinduan kami untuk kami datang di hadapan-Mu, memuji, memuliakan nama-Mu. Di saat ini kami hendak melandasi kebaktian kami dengan firman-Mu. Kami akan baca sekaligus merenungkannya. Sebelumnya kami mohon pertolongan Tuhan yang Kau nyatakan di tengah-tengah kami. Sehingga melalui firman Tuhan yang datang ke tengah-tengah kami sore hari ini, sungguh-sungguh boleh menjadi bagian kami. Bagi hamba-Mu yang akan mewartakan firman-Mu Engkau pakai, sehingga hamba-Mu ini dapat mewartakan firman-Mu hanyalah seturut dengan kehendak Allah sendiri. Ya Allah yang ada di dalam kerajaan surga, Engkau jauhkan dari kehidupan kami, dari persekutuan kami, segala pikiran yang sia-sia, permainan kuasa kegelapan. Biarlah Tuhan berkuasa di tengah-tengah kami, sehingga melalui kebaktian ini hanyalah untuk hormat dan kemuliaan Allah sendiri. Ya Allah yang ada di dalam kerajaan surga, berfirmanlah kepada kami, karena kami umat-Mu telah sedia untuk mendengarkan firman-Mu. Hapuskan salah dan dosa kami, sambut dan dengarkan doa kami ini, karena doa ini kami bawa di hadapan-Mu hanya melalui Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara pemuda yang dikasihi Tuhan, melandasi kebaktian kita di sore hari ini, saya akan membacakan firman Tuhan yang telah saya siapkan dari surat Filipi pasal yang kedua, ayat 12 sampai ayat yang ke-18. Surat Filipi pasal yang kedua, ayat 12 sampai ayat yang ke-18. Firman Allah berbunyi demikian. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat berpegang pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah, tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita dan aku bersukacita dengan kamu sekalian, dan kamu juga harus bersukacita demikian, dan bersukacitalah dengan aku. Demikian jauh ayat pembacaan kita. Tuhan Yesus mengingatkan kita bahwa yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan lalu memeliharanya. Amin. Akan mengantar kita dalam merenungkan firman Tuhan ini, kembali kita bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Dari nyanyian Kidung Jemaat 387, kita lakukan ayat 2 dan ayat yang ketiga. Heran oleh rahmatnya hatiku beriman. Heran oleh rahmatnya hatiku beriman, dan oleh kuasa sabdanya jiwaku pun tergerak.
percaya dan aku yakin kan kuasanya. Jaga dan bertaruhkan hingga harinya kelak. Heran oleh Roh Kudus dosa dan dosa, dan dalam firman-Ku kenal Siapa penerus. Tahu yang ku percaya dan aku yakin kan kuasanya. Dia menjaga yang ku barukan hingga akhirnya kelak. Saudara-saudara pemuda yang dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan yang telah saya bacakan di tengah-tengah kita tadi, yakni dari surat Filipi pasal yang kedua ayat 12 sampai 18, saya mengangkat tema hidup sebagai anak-anak Allah. Hidup sebagai anak-anak Allah. Saudara-saudara pemuda yang dikasihi Tuhan, melalui firman Tuhan yang datang ke tengah-tengah kita, memperlihatkan kepada kita bahwa melalui surat ini, salah satu penekanan yang disampaikan oleh Rasul Paulus sebagai penulis surat ini adalah sukacita atau kegembiraan. Dari kesemua surat-surat yang disampaikan oleh Rasul Paulus, pada surat Filipi inilah banyak mengungkapkan atau memakai kata sukacita. Dan kalau kita meneliti ada 16 kali memakai kata sukacita. Ya tentunya biasa di dalam kehidupan kita mengingat biasanya ayat hafalan di sekolah minggu dalam Filipi pasal yang keempat, ayat yang keempat dikatakan di sana, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Ini memperlihatkan kepada kita akan hal yang perlu selalu kita sadari, yang harus membawa kehidupan kita selalu bersukacita. Mengapa? Karena di dalam kehidupan kita selaku umat Tuhan, banyak hal yang Tuhan buat, sehingga sudah sepatutnya kita bersukacita di dalam kehidupan kita. Lebih lagi yang disinggung dalam pembacaan tadi, hal keselamatan. Keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus bukan lagi sesuatu yang kita harus cari, bukan lagi sesuatu yang harus kita perjuangkan. Sehingga dikatakan dalam pembacaan tadi, sebagaimana kita lihat di dalam judul dari perikop ini, dikatakan tetaplah kerjakan keselamatanmu. Memperlihatkan kepada kita bahwa keselamatan itu sudah ada di dalam kehidupan kita. Tinggal kita kerjakan keselamatan itu. Selaku umat Tuhan, dasar untuk kita memahami akan pernyataan ini adalah dari firman Tuhan sendiri. Jadi kita tidak memiliki sumber lain, apalagi dari dunia. Tapi kita mendapatkan sumber dari firman Tuhan sendiri tentang keselamatan itu. Kalau kita lihat di dalam
surat Efesus pasal yang kedua ayat 8 dan ayat 9. Di situ dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Saudara-saudara pemuda yang dikasihi Tuhan, keselamatan adalah suatu anugerah daripada Tuhan, yang mana kita memahami bersama bahwa keselamatan ini telah dikaruniakan bagi kita melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalamnya Ia telah menjalani kematian, kebangkitan, lalu kita akan merayakan kenaikannya pada hari Kamis 21 minggu depan. Semua rangkaian ini adalah karya penyelamatan daripada Allah melalui Tuhan Yesus yang dikaruniakan kepada kita. Jadi sekali lagi ditekankan bahwa ini adalah suatu perbuatan Tuhan. Dia berikan kepada kita. Anugerah diberikan kepada kita secara cuma-cuma hanya dengan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Sehingga dengan demikian harus kita sungguh-sungguh percaya di dalam kehidupan kita. Tidak perlu lagi kita ada keraguan soal keselamatan kita di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Karena yang mengerjakan adalah Allah sendiri di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bukan usaha manusia, bukan usaha kita, tapi semata-mata adalah suatu pemberian Tuhan. Karena itu dikatakan oleh Rasul Paulus dalam surat Filipi ini bahwa kita harus selalu bersukacita. Karena walaupun kita terbatas, kita berdosa, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Tapi Tuhan luar biasa berbuat bagi kita demi penyelamatan kita. Yang menjadi persoalan dalam kehidupan kita sekarang ini, bahwa tidak sampai kita bersukacita di situ saja, tapi bagaimana kita mengerjakan keselamatan itu. Keselamatan yang ada pada kita karena Kristus, yang telah kita miliki, yang sudah menjadi bagian kita, hendaknya kita kerjakan dalam kehidupan kita. Bagaimana cara mengerjakannya? Ya tentunya melalui kita menyatakan melalui kehidupan kita bahwa keselamatan yang ada dalam kehidupan kita terwujud melalui kehidupan keseharian kita. Bahwa kita tidak seperti lagi akan angkatan yang ada di dunia, angkatan yang bengkok dan jahat dan sesat seperti yang diungkapkan pembacaan tadi. Karena kita adalah anak-anak Allah yang telah dikaruniakan keselamatan. Yang Tuhan ingini dalam kehidupan kita ialah memberi buah daripada iman percaya kita kepada Tuhan sebagai orang-orang yang sudah mendapatkan keselamatan daripada Tuhan. Kita yang harus memberikan akan kesaksian soal keselamatan yang sudah kita miliki kepada orang lain. Ya, sama seperti ungkapan dalam pembacaan tadi, seperti bintang-bintang bercahaya. Atau bisa juga seperti pelita atau lilin. Jadi bukan justru dunia yang menerangi kita, tapi kita yang harus menerangi dunia. Kita menjadikan diri kita sebagai pelita atau sebagai lilin dalam seluruh keberadaan kita. Mungkin kita katakan bahwa kita belum bisa berbuat banyak karena kita selaku orang muda. Tapi dalam kehidupan kita selaku umat Tuhan, dari anak-anak sampai orang tua, panggilan kita ialah kita hidup keselamatan yang Tuhan sudah karuniakan. Bagaimana kita beri buah melalui kehidupan keseharian kita. Karena dari situlah orang akan membaca, orang akan menyaksikan bahwa benar ada keselamatan pada kita karena terwujud melalui praktik hidup kita yang baik bagi sesama. Kita tidak menuruti akan jalan dunia yang jahat, tapi kita selalu menjaga diri, menjadi anak-anak Allah yang dengar-dengaran, yang takut akan Allah,
yang selalu memperjuangkan dalam hidupnya untuk melakukan apa yang baik, yang benar, yang adil bagi sesama. Saudara-saudara pemuda yang dikasihi Tuhan, melalui kehidupan yang Tuhan karuniakan adalah kesempatan untuk kita berkarya bagi kemuliaan Tuhan. Jangan kita lalaikan kesempatan yang Tuhan karuniakan. Mari kita melakukan apa yang Tuhan ingini melalui kehidupan kita, supaya kita berkenan kepada Tuhan. Hidup kita akan terus diberkati oleh Tuhan. Masa depan yang kita pikirkan, yang kita perjuangkan sekarang, tentunya bukan menjadi persoalan. Ketika kita ada dalam tangan Tuhan, ketika kita mengandalkan Tuhan melakukan kehendaknya dalam kehidupan kita, maka tentu hidup kita akan terus diberkati oleh Tuhan. Ini firman Tuhan yang datang ke tengah-tengah kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua melalui firman-Nya. Amin. Mari kita aminkan firman Tuhan ini dengan kita bersama-sama kembali memuji memuliakan nama Tuhan. Dari nyanyian Kidung Jemaat 400 kita lakukan ayat 1 dan ayat yang kedua. Sementara kita memuji Tuhan, kita menandai syukur kita lewat persembahan, di mana Tuhan yang sudah memberkati hidup kita hingga pada saat ini, sehingga hendaknya kita menyatakan tanda sukacita di hadapan Tuhan. Kita memuliakan Tuhan dari nyanyian Kidung Jemaat 400 ayat 1 dan ayat 2, Kudaki Jalan Mulia. Di tempat tinggi dan teduh, Tuhan mengangkatkan langkahku. Tidak mau menetap di dalam bimbang yang gelap, rinduanku, tujuanku, tempat yang tinggi dan teguh. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mengangkatkan langkahku. Saudara-saudara pemuda yang dikasihi Tuhan, mari kita masuk dalam doa persembahan, doa syafaat yang kita akan akhiri doa Bapa kami. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami dalam kerajaan surga, kami naikkan ucapan syukur di hadapan-Mu pada sore menjelang malam ini, karena Engkau yang sudah menuntun menyertai kami dalam bersekutu memuji memuliakan Engkau melalui kebaktian pemuda saat ini. Apa yang kami telah lakukan di hadapan-Mu sebagai ungkapan syukur kami, memuji memuliakan nama Tuhan, menaikkan doa syukur kami, membaca sekaligus merenungkan firman-Mu. Kiranya kesemuanya itu berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat di dalam kehidupan kami semua. Ya Allah yang ada di dalam kerajaan surga, buat firman-Mu yang kami sudah baca dan renungkan, yang hamba-Mu telah selesai perkatakan, kiranya Roh Kudus-Mu akan menolong kami, agar supaya firman-Mu dapat kami terima dengan baik, dan kami dimampukan untuk melakukannya dalam hidup keseharian kami. Dan sebagai tanda kesyukuran kami,
melalui kebaktian ini, bahkan melalui kehidupan yang telah kami jalani. Kami telah memberikan persembahan syukur kami. Tuhan memberkati apa yang sudah kami nyatakan di hadapan-Mu, sehingga menjadi alat untuk kelebaran pekerjaan Tuhan, dan menjadi saluran berkat bagi tangan-tangan umat-Mu yang telah diulurkan. Di saat ini kami bersyukur untuk wadah di mana kami boleh melaksanakan kebaktian, walaupun kami terpisah, berada di rumah masing-masing. Tuhan memberkati akan wadah yang di dalamnya kami boleh melaksanakan persekutuan kami ini, sehingga akan terus menjadi alat di dalam tangan-Mu untuk menyaksikan Tuhan dalam kehidupan kami secara pribadi, dalam persekutuan kami selaku pemuda jemaat, bahkan dalam kehidupan kami di tengah-tengah masyarakat. Tuhan, di kesempatan ini hamba-Mu berdoa untuk semua pemuda jemaat dimanapun mereka berada. Hamba-Mu doakan Tuhan tetap memberkati, memberi kekuatan, kesehatan, Engkau melindungi, menjauhkan segala susah mara bahaya. Utamanya kami syukuri bahwa hingga saat ini semua kami terpelihara. Walaupun di tengah-tengah bangsa dan negara kami, bahkan dunia, ada kecemasan dan ketakutan oleh virus corona. Tapi kami bersyukur Tuhan, karena oleh perlindungan-Mu kami tetap terpelihara. Kami terus bawa kehidupan kami ke dalam tangan-Mu dalam menjalani hidup ke depan. Tetap Engkau lindungi kami, menjauhkan susah mara bahaya dalam kehidupan kami, sehingga kami senantiasa menikmati keselamatan daripada Tuhan, menjalani hari lepas hari. Ya Allah yang ada di dalam kerajaan surga, memberkati umat-Mu, pemuda jemaat dalam hidup masing-masing, di rumah, di mana saja dalam beraktivitas, di pekerjaan. Tuhan, Engkau berkati, Engkau menopang sehingga apapun yang menjadi kesibukan umat-Mu senantiasa mendapatkan pertolongan yang daripada Tuhan sendiri. Demikian juga harapan ke depan, baik sehubungan dengan pencarian pekerjaan tetap, segala kebutuhan pemuda jemaat Tuhan Engkau berkati, sehingga akan menjadi kesaksian dalam hidup umat-Mu bahwa benar Engkau selalu mengaruniakan setiap yang menjadi kerinduan dan cita-cita kami sekalian. Ya Allah yang ada di dalam kerajaan surga, kami sebagai satu persekutuan di tengah-tengah jemaat berdoa untuk jemaat kami. Tuhan memberkati dari anak-anak sampai orang tua, memberkati dalam hidup pribadi, dalam rumah tangga, memberkati selaku pelayan-pelayan, selaku pengurus BPK di tengah-tengah jemaat, sehingga semua kami terpelihara, akan terus dimampukan dalam melaksanakan panggilan Tuhan di tengah-tengah kami, walaupun terbatas adanya oleh karena adanya virus corona saat ini. Tuhan, melalui persekutuan kami pemuda jemaat di sore menjelang malam ini, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, bahkan dunia. Tuhan, Engkau sendiri melihat kecemasan dan ketakutan yang dialami. Tuhan, kepadamu lah kami bermohon, Engkau tolong kami mengatasi akan virus corona ini, menghentikan akan virus ini, sehingga kehidupan kami akan kembali normal karena Tuhan. Berkati pemerintah kami, berkati tenaga kesehatan, berkati polisi, TNI, sehingga dalam bersatu padu memerangi virus ini, mereka senantiasa dipakai Tuhan. Kami doakan saudara-saudara kami yang berdampak akan virus ini, Tuhan Engkau tolong, sehingga mereka akan kembali kuat, sehat, disembuhkan oleh Tuhan, sehingga di dalamnya Tuhan dipuji, dipermuliakan. Tuhan, kami serahkan hidup kami malam ini ke dalam tangan-Mu, tuntun sertai kami, sehingga kami senantiasa terpelihara di dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan yang ada di dalam kerajaan surga, ini doa, persembahan dan syafaat kami Tuhan.
yang kami bawa di hadapan-Mu melalui Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Doa Bapa kami demikian: Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian kebaktian kita. Tuhan Yesus memberkati saya dan saudara-saudara. Terima kasih. Baik, shalom. Diucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta yang telah memberikan pelayanan pada malam hari ini, dan kepada teman-teman yang telah bertugas, pemain musik, singers, dan kameramen. Kami ucapkan terima kasih. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan saudara-saudari. Ya, teman-teman, adapun penyampaian pada malam hari ini, perlu kita ketahui bahwa ibadah online PPK Pemuda telah dilaksanakan sebanyak 4 kali, atau tepatnya sudah sejak sebulan yang lalu sampai pada malam hari ini. Nah, untuk itu, karena selama pandemi COVID-19 berlangsung, tentunya hal ini atau ibadah online kita akan tetap laksanakan di rumah kita masing-masing. Dan kemudian jikalau teman-teman dari sejak awal ibadah ada yang belum sempat mengumpulkan persembahan, dapat disetor ke rumah pengurus inti, wakil ketua atau sekretaris dan bendahara. Atau dalam hal ini, jika teman-teman tidak sempat, boleh mengirimkan atau menyetor di rekening pemuda yang tertera di layar HP atau di layar TV teman-teman semua. Ya, saya kira itu saja penyampaian kami selaku pengurus pada malam hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang telah beribadah di rumah masing-masing. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kerja